nampak ya di layar PPT-nya, tapi ini kan materi yang lalu. Sekarang kita langsung saja ke materi berikutnya, konsep mall. Nah, jadi minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian ya, dengan berbagai kemarin kendala karena bersamaan dengan uji coba kelas 12 melaksanakan UMBN ini. Kelas 12 tuh ujiannya hanya sekarang ini saja. Karena nggak ada UN ya, jadi hanya ujian madrasah saja ini. Jadi makanya ini suatu hal yang harus dikhususkan. Jadi kelas 10, kelas 11 tidak bisa e-learning dan tidak bisa juga menggunakan Zoom madrasah, kecuali Zoom yang besar mungkin seperti nanti sore pramuka, kemudian besok ada ujian KIR buat kelas 11, itu bisa dipakai karena pakai Zoom yang besar. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sehingga kaitannya dengan ulangan tadi, sehingga saya itu kebetulan untuk IPA 1, 2, 3 itu belum sempat mendownload nilai dari e-learning, sehingga saya belum bisa juga memberikan remet bagi yang nilainya di atas 65. Kalau di kelas IPA 4, 5, 6 itu saya udah mendownload nilai. Sehingga yang nilainya di atas 65 kan cukup dengan WA saja remetnya. Nah, di IPA 1, 2, 3 ini saya terlewat nih, belum sempat saya download karena masih menunggu yang susulan kemarin. Jadi, akhirnya saya yang repot sendiri ini, menunggu sampai tanggal 23. Tapi akan saya coba nanti, akan saya ini minta tolong ke operator untuk, tapi ini belum tahu ya, nanti aja saya umumkan kemudian. Baik, kita lanjutkan materinya. Materi yang lalu adalah hukum dasar kimia yang menyangkut tentang hukum kekekalan massa, hukum Peirce atau hukum perbandingan tetap. Kemudian yang ketiga hukum Dalton atau kelipatan berganda. Kemudian hukum yang keempat adalah Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, dan yang kelima adalah hukum Avogadro atau disebut hukum hukum Avogadro aja sih ya, tapi sebetulnya berhubungan dengan jumlah molekul dalam suatu senyawa. Nah, ini kaitannya dengan Avogadro lagi. Pada minggu lalu itu dikatakan bahwa pada zat yang berwujud gas, jika volumenya sama, pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan mengandung jumlah molekul yang sama. Itu kata Avogadro. Ya, jadi dia menghubungkan volume dengan jumlah molekul. Nah, jadi awalnya kenapa bisa mengatakan seperti itu Avogadro itu, dan ini materi yang lalu ya. Dari percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac, ternyata kan selalu mendapatkan perbandingan volume yang sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, ketika Gay-Lussac mereaksikan gas karbon monoksida dengan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida, misalnya seperti itu, maka ternyata jumlah atom-atomnya itu selalu dinyatakan dengan perbandingannya dinyatakan dengan bilangan bulat dan sederhana, cocok gitu ya. Jadi sesuai dengan koefisien reaksinya. Itu artinya jumlah molekul zat-zat yang bereaksi itu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, jadi seperti yang pernah saya gambarkan, misalnya H2 dengan O2 bergabung membentuk H2O, itu hakikatnya adalah atom-atom yang bereaksi menghasilkan zat baru. Jadi tidak ada atom yang kemudian sendirian, tidak maksudnya
tidak masuk dalam persamaan reaksi itu. Nah, Avogadro kemudian mencoba melakukan berbagai percobaan, dibantu juga dengan muridnya yang namanya Cannizzaro. Akhirnya menemukan suatu satuan untuk menghitung banyaknya zat yang bereaksi atau partikel-partikel yang bereaksi dalam suatu reaksi. Nah, satuan itu dinamakan dengan mol. Ini materi yang menyangkut tentang. Nah, mol ini bukanlah merupakan kependekan dari molekul ya, tapi dia adalah sebuah satuan, mol. Kalau dalam bahasa Inggris tulisannya mole ya, mole. Bacanya tetap mol. Nah, 1 mol zat itu adalah sekian partikel ini. 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Penyusun zat itu. Ibaratnya kalau satu lusin itu terdiri dari 12 buah. Satu rim misalnya ya itu 500 lembar. Kertas tuh ya. Kertas satu rim itu 500 lembar. Sendok satu lusin 12 buah. Nah, 1 mol suatu zat itu seperti ini, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dari mana angka ini? Tentu dari percobaan yang dilakukan oleh Avogadro dan tadi saya katakan ada muridnya. Kemudian melalui apa? Ya melalui ada alat-alat yang digunakan ya misalnya spektroskopi. Akhirnya diperolehlah angka ini. Artinya kalau 1 mol zat mengandung sekian partikel, partikel itu apa? Apakah atom atau molekul atau ion? Nah, ini yang sudah kita pelajari di waktu matrikulasi ya. Partikel penyusun materi ada 3 jenis, yaitu atom-atom, atau molekul-molekul, atau ion-ion. Jadi kalau misalnya zat itu berupa molekul, misalnya O2. O2 itu kan gandengan tiap 2 atom membentuk O2. Berarti penyusun O2 adalah molekul O2. Kalau besi misalnya, atom besi, logam besi itu kan tidak bersenyawa, F saja. Nah, itu berarti penyusunnya apa? Berupa atom-atom besi. Kalau misalnya ion, ya berarti ion-ion. Ini penyusun dari partikel tersebut. Jadi misalnya ada gas helium. Helium itu partikelnya monoatomik. Ada suara lain? Ada suara lain? Menggema ya Fauzia. Feedback Fauzia. Oke. Ini suara yang di mana? Apa sinyal saya kurang bagus? Mungkin mantul nggak suara saya? Enggak, Bu. Kayaknya tadi Enggak. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi 1 mol adalah sekian partikel. Jadi kalau 1 mol H2O berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Gitu. Kalau 1 mol Na sendirian berarti sekian partikel sekian atom Na. 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Na. Ini angka yang istimewa dihafalkan ya. Ini penting, angka penting. Nah, kalau 2 mol berarti berapa partikel? Ya tinggal dikalikan 2. Kalau 3 mol ya tinggal dikalikan 3 dan seterusnya jumlah partikelnya. Kalau setengah mol ya jumlah partikel ini dibagi 2 sehingga kita bisa mendapatkan rumus bahwa jumlah partikel suatu zat adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya, misalnya kan 3 mol berarti 3 kali bilangan Avogadro ini. Bilangan ini disebut dengan bilangan Avogadro. Ya, tapi disingkatnya dengan singkatan huruf L. Kenapa enggak A ya? Karena rupanya ada juga
yang menemukan sebelumnya adalah Loadsmith ya. Jadi ini disingkatnya dengan inisial L. L adalah ini nilainya. Maka kalau kita mau menuliskan jumlah partikel suatu zat, berarti mol itu kita singkat dengan N kali L. Jadi berapa jumlah partikel dari 5 mol H2O misalnya kan, berarti ya 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, kalau kita mau mencari jumlah mol suatu zat, berarti jumlah partikel dibagi dengan L dan seterusnya. Ini tentang 1 mol suatu zat. Nah, setiap 1 mol suatu zat itu bisa diukur masanya. Masanya berapa? Nah, ini contohnya, ibaratnya. Apakah sama 1 mol besi dengan 1 mol air? Masanya tentu saja tidak ya. Ibaratnya gini. 1 lusin butir kacang hijau ya, 1 lusin kacang hijau, 12 butir ya. 12 butiran kacang hijau dengan 1 lusin semangka. Masanya sama enggak? Tidak sama tentunya, karena semangka walaupun sama-sama jumlahnya 12, gede-gede semangka yang matang loh ya, jangan semangka yang kecil mungkin kecil juga, semangka yang besar, buah semangka kan besar. Jadi masanya tidak sama. Begitu juga untuk partikel-partikel ini. Jadi 1 mol apa misalnya Na ini bisa dihitung sekian gram. 1 mol apalagi besi. Nah, ini juga bisa dihitung. Nah, besaran ini yang kemudian disebut dengan massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Ini. Jadi massa atom relatif ini adalah massa atom yang sudah kita pelajari sebetulnya. Ada yang waktu itu kita menghitung menggunakan kelimpahan ya, persen. 1 kali massa 1 ditambah persen 2 kali massa 2 pada waktu mempelajari apa waktu itu ya, di awal massa atom relatif. Isotop. Nah, semua isotop itu sebetulnya dihitung dari mana angkanya? Dari ini. Membandingkan massa atom rata-rata dari satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C yang massanya 12. Ini disebut massa atom relatif. Apa itu 1/12 massa satu atom C12? Ini yang disebut dengan 1 SMA atau satuan massa atom, dinyatakan dengan gram. Atau disebut AMU, Atomic Mass Unit. Nah, ini adalah sebagai patokan untuk mengukur massa atom unsur-unsur yang lain. Ibaratnya kalau dalam fisika itu ada besaran 1 meter itu didapatkan dari apa? Ya kan? Dari apa sih? Logam platina ya, apa? Yang standar internasional itu. Patokan 1 meter adalah dari apa? Ibu lupa. Patokan 1 gram adalah apa? Patokan 1 detik itu adalah apa? Ya kan? Ada ya di fisika. Nah, patokan 1 SMA atau satuan massa atom adalah ini. 1/12 dari massa atom yang isotop karbon yang 12. Kan karbon ada yang massanya 12, ada 13, 14 gitu. Nah, yang dipakai adalah isotop karbon 12. 1/12-nya berarti kan massa atom karbonnya ini ada 12, 1/12 kali 12 yaitu 1. Nah, itulah 1 SMA namanya. Itu bisa diukur massanya. Nah, karena dibandingkan di sini massa rata-rata satu atom unsur X
dinyatakan dengan gram, ini juga 1/12 massa satu atom karbon 12 itu dinyatakan dengan gram, maka massa atom relatif itu tidak ada satuannya karena gram per gram. Sudah dicoret. Itu tentang massa atom relatif yang kemudian sudah diperoleh dalam tabel periodik seperti ini. Contohnya ada nomor di tabel, memang nomornya ada di atas, ini ada di bawah. Udah mau habis ya, 10 menit lagi habis. Oke. Nah ini makanya kok nggak bilangan 12 tepat ya massa atom dalam tabel periodik itu, tapi dalam pecahan seperti ini. Dihitung dari perbandingan massa atom relatifnya. Oke, kemudian yang kedua, tadi kita sudah menghitung mol dihubungkan dengan jumlah partikel. Ini menghitung massa molekul relatif sama, semuanya dibandingkan terhadap 1/12 massa atom isotop 12. Ini dijumlahkan saja. Ca3PO4 2 kali misalnya. Atau ARCA berapa, ya kan? Ini sudah pernah dipelajari. ARP berapa? 2 buah, berarti 2 kali. ARP 4 kali 2, O-nya 8. Nah, seperti ini, 310. Ini dijumlahkan. Apakah kita harus menghafalkan massa-massa atom relatif ini? Tidak perlu, ya. Jadi, yang penting kita paham maknanya massa atom relatif itu. Jadi tidak ada keharusan untuk menghafal AR, tapi nanti kalau kita sudah sering menggunakannya, insya Allah beberapa akan hafal dengan sendirinya. Misalnya H1, O16 dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi konsep mol. Sekarang yang kedua massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol suatu zat. Dinyatakan dengan satuan gram per mol karena setiap mol ya. Nah, massa molar suatu zat itu tidak lain adalah AR-nya. Jadi massa atom relatif kalikan dengan 1 mol. Maka didapatkan satuannya gram per mol. Jadi misalnya kelihatan papan tulisnya ya. Jadi kalau kita mau menghitung massa suatu zat adalah jumlah mol dikalikan dengan AR-nya. AR atau MR sama ya. Jadi artinya kalau dia atom kita menuliskan AR, misalnya Fe berarti AR. Kalau molekul berarti kita menulisnya MR ya. Karena kalau H2O misalnya itu massa molekul relatif. Nah, massa zat seperti ini rumusnya. Berarti kalau massa molar itu massa dari 1 mol suatu zat. Berarti di sini kan 1 mol. Nah, kali massa atom relatifnya. Maka dari itu nanti satuan massa molar itu ini kan ketemu gram untuk setiap mol zat. Itu maksudnya. Sebetulnya massa molar tidak lain adalah AR atau MR dari zat itu, tapi dinyatakan dengan satuan gram per mol. Sehingga nanti akan ada rumusnya. Nah, volume molar satu lagi. Volume zat, tentu saja ini adalah khusus gas untuk volume. Kalau zat padat dan cair tentu saja berbeda. Volume molar adalah volume 1 mol suatu gas. Nah, 1 mol gas itu dalam keadaan standar 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer diperoleh angka 22,4 liter. Dari mana ini? Adalah jumlah mol, molnya adalah 1, ini N-nya. R adalah tetapan umum gas ideal 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin,
dan T-nya dalam suhu mutlak. Nah, sehingga diperolehlah ini kalau dimasukkan semua angkanya, maka diperoleh V-nya 22,4 liter. Ini syaratnya pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Sehingga karena ini dalam Kelvin, suhunya adalah 273 Kelvin. Nih, jadi P-nya 1, V-nya yang kita cari, N-nya 1, R-nya ini, T-nya 273. Diperoleh 22,4 liter dibulatkan. Nah, ini juga angka istimewa lagi, 22,4. Nah, ini rangkumannya. Saya stop dulu, saya akan tayangkan LKPD-nya. Ini. Nah, kalian sudah mendownload ini, silakan nanti dikerjakan di waktu yang sekarang ini, setelah ini. Nih, contohnya ada menentukan jumlah molekul. Nah, karena ini berupa molekul-molekul, ini berapa molekul. Sebaliknya, tentukan jumlah molnya. Ini ada atom, maka nanti ya tetap hubungannya dengan mol, seperti yang tadi. Kalau menentukan jumlah partikel, jumlah molekul, berarti mol dikalikan bilangan Avogadro. Untuk menentukan jumlah mol, berarti jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro ini. Begitu juga untuk massa molar ini. 1 mol glukosa berarti berapa? 1 dikalikan dengan massa molekul relatifnya. Ini dihitung. Ini juga dihitung CaCO3. Datanya sudah ada di sini. Nanti dijumlah dulu menjadi mR. Dan seterusnya. Volume molar juga sama. Ini. Nah, ada bagaimana kalau gas itu tidak dalam keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Jika bukan STP, ya STP itu adalah Standard Temperature and Pressure. Nah, Temperature and Pressure. Jadi, ini 0 derajat Celcius, 1 atmosfer. Kalau bukan keadaan ini, bagaimana? Tinggal dimasukkan keadaannya pada suhu berapa dan tekanan berapa. Dimasukkan seperti ini. Tekanannya 2 atmosfer misalnya, suhunya 27 berarti tambahkan untuk mendapatkan Kelvin 27 tambah 273. Ketemu 300 Kelvin. P-nya 2. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk konsentrasi molar belum saya sampaikan. Jadi kalian mengerjakan tugasnya sekarang. Supaya lebih paham dari halaman 2, ini tadi ya, dari sini, dari jumlah partikel, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu berapa? 45 menit cukup nggak? Cukup ya? Memang ini soalnya lumayan, tapi sebetulnya hanya 4 soal, tapi masing-masing ada 6 soal, tapi masing-masing A, B, C, D, E. Jadi 30 ditambah yang ini 3. 33 soal. Ya, cukup nggak 45 menit? Kalau sejam kelamaan nggak, Bu? Kalau sejam, berarti sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya? 45 menit tambah sejam berarti sampai 8.45 ya. 8.45 itu bisa nggak sih memulai Zoom-nya itu? Ya berarti kita sampai jam 9 ya, cukup lama. Nggak apa-apa ya, tapi sampai jam 9, nanti jam 9 kita langsung tayang pakai share screen. Kalian yang Oke.